Adik-adik, perjalanan Musa dalam membebaskan bangsa Israel dalam perbudakan Mesir dimulai ketika Musa sedang mengembalakan kawanan dombanya. Tiba-tiba Allah menampakkan diri dalam bentuk api-api di semak-semak. Lalu Allah memberikan perintah kepada Musa untuk Musa membebaskan bangsa Israel. Kemudian Musa terkejut, kenapa harus aku Allah? Siapa aku ini? Aku ragu Allah. Kemudian Allah memberikan janjinya bahwa Allah yang mengutus, maka Allah juga yang akan menyertai Musa. Akhirnya Musa mau mentaati perintah Allah. Nah adik-adik, atas perintah Allah, akhirnya Musa menemui Firaun untuk meminta agar Firaun membebaskan bangsa Israel. Akan tetapi, Firaun malah marah adik-adik dan mengusir Musa. Tetapi tentu saja Musa tidak menyerah. Ia lalu melemparkan tongkatnya dan tongkat itu berubah menjadi ular. Firaun tidak mau kalah adik-adik, dia juga menyuruh penyihir untuk melakukan hal yang sama. Akan tetapi, ular dari tongkat si penyihir digigit bahkan sampai mati. Digigit oleh ular dari tongkat Musa. Nah, Firaun tambah marah dan bahkan mengusir Musa. Tak ada kata menyerah bagi Musa. Musa kembali lagi kepada Firaun. Kali ini Musa mencelupkan tongkatnya ke dalam air. Dan apa yang terjadi? Air tersebut berubah menjadi darah. Mengejutkan sekali. Firaun tampak sangat marah, tapi dia tidak mau melepaskan bangsa Israel kepada Musa. Hingga akhirnya Musa memperingatkan Firaun bahwa jika Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel, maka akan terjadi kesengsaraan di tanah Mesir. Ternyata benar adik-adik. Apa yang dikatakan Musa benar terjadi. Terdapat bencana di tanah Mesir. Yang pertama, katak. Ada banyak sekali katak di tanah Mesir. Yang kedua, nyamuk. Tiba-tiba ada banyak sekali nyamuk di tanah Mesir. Yang ketiga, lalat. Ada banyak sekali lalat di tanah Mesir. Betapa mengerikan kan adik-adik? Yang keempat, penyakit sampar yang menyerang ternak-ternak sehingga menyebabkan mereka mati. Betapa ruginya Firaun pada saat itu. Yang kelima yaitu barah. Apa itu barah? Barah itu adalah bisul adik-adik, sakit sekali. Yang keenam yaitu hujan es. Tunggu dulu, hujan esnya nggak dikit loh, tapi banyak banget sehingga lahan-lahan pertanian jadi rusak. Rugi lagi deh. Yang ketujuh yaitu munculnya banyak sekali belalang. Dan yang kedelapan, terjadinya kegelapan di seluruh Mesir. Mengerikan bukan? Nah, sampai sini apakah Firaun mau mentaati perintah Allah untuk membebaskan bangsa Israel? Ternyata enggak adik-adik. Firaun masih mengeraskan hatinya. Nah adik-adik, kita sampai dengan tulah yang terakhir, yaitu kematian anak sulung. Nah, anak-anak sulung dari bangsa Mesir semuanya mati adik-adik, termasuk anak sulung dari Firaun. Nah, Firaun sudah tahu tuh, wah ini pasti kerjaan Musa. Dia tambah marah dan akhirnya berniat untuk mengejar kembali bangsa Israel dan merebutnya kembali untuk dijadikan budak adik-adik. Wah, dasar Firaun. Ketika Musa dan bangsa Israel sampai di padang gurun, ternyata Firaun dan pasukannya juga sudah dekat. Bangsa Israel sangat takut dan panik. Tapi Musa diam dan berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba muncullah angin menyerbu Firaun dan pasukannya. Firaun dan pasukannya terjatuh. Tetapi Musa dan bangsa Israel melanjutkan perjalanannya menuju tanah perjanjian. Sampailah Musa dan bangsa Israel di Laut Merah. Bangsa Israel mulai panik adik-adik. Bagaimana mungkin mereka bisa menyeberang Laut Merah yang sangat berbahaya? Musa pun tidak memiliki jalan keluar. Namun lagi-lagi Musa percaya kepada Allah bahwa Allah akan memberikan jalan bagi mereka. Dan ternyata benar adik-adik. Allah berbicara kepada Musa
untuk Musa mengayunkan tongkatnya ke arah laut, sehingga laut terbelah menjadi dua dan bangsa Israel bisa melewatinya. Musa pun mentaati perintah Allah. Musa segera mengarahkan tongkatnya ke arah laut, dan benar terjadi adik-adik. Laut terbelah menjadi dua, sehingga bangsa Israel bisa melewati laut tersebut, dan sampailah mereka di seberang. Namun, Firaun dan pasukannya mengikuti mereka adik-adik. Firaun dan pasukannya melewati laut yang terbelah tadi. Dengan segera, Musa pun mengarahkan tongkatnya ke arah laut adik-adik. Dan kemudian laut tersebut kembali tertutup oleh air, sehingga Firaun dan pasukannya mati tenggelam. Kemudian Musa dan bangsa Israel bersyukur memuji nama Tuhan.